Halo semuanya, halo pemirsa yang sedang menyaksikan IR Talks hari ini. Kembali lagi dengan saya Sultan Raffi di acara IR Talks. Semoga kalian semua dalam kabar baik, para penonton IR Talks yang hari ini saya akan membawakan isu-isu yang berbeda dari sebelumnya dalam hubungan internasional. Hari ini saya akan membawakan feminisme dalam hubungan internasional dengan dua narasumber spesial. Boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, saya narasumber pertama. Saya Kevin Ababan, bagian dari Pro Feminisme. Halo semuanya, perkenalkan aku Fiona, aku narsum kedua, aku perempuan aktivis feminis. Nah, terima kasih untuk kehadirannya Fiona dan Kevin dalam IR Talks hari ini yang akan membahas feminisme dalam hubungan internasional. Kita langsung aja ke main topics untuk hari ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, kita hidup di dunia yang memiliki konsep gender di mana struktur sosial maskulinitas dianggap di atas dari feminitas. Sama halnya dengan kesetaraan gender, sistem kekuasaan di mana kelelakian lebih diistimewakan daripada keperempuanan. Maka dari itu muncullah suatu paham yang disebut dengan feminisme. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih itu feminisme kalau boleh tahu nih? Oke, kita kan bakal bahas feminisme dalam HI ya. Ya. Nah, jadi kalau dalam HI sendiri, fokus dari feminisme itu adalah ketidaksetaraan yang mendasar antara pria dan wanita, beserta dengan konsekuensi dari ketidaksetaraan yang ada tersebut terhadap politik dunia. Nah, selain itu, ada juga nih beberapa kritik yang dilontarkan oleh kaum feminis, mengatakan bahwa gagasan tentang keamanan yang realis itu tergolong maskulinis juga, teman-teman. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, aktor internasional bila dipandang dari kacamata perspektif feminis merepresentasikan maskulinitas dan selalu menempatkan wanita di posisi yang terbelakang. Yang kedua, kepentingan nasional negara juga dijalankan oleh cara pandang maskulin, menyingkirkan pandangan feminin yang mungkin gak bakal melulu berbicara tentang kekuasaan dan kekuatan, tapi mungkin bakal ketidaksetaraan atau keadilan, perdamaian, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, itu struktur internasional dalam HI juga dianggap hierarkis oleh kaum feminis, di mana peran pria itu superior dan wanita inferior. Terlihat kan dominasi maskulinitas itu sangat kuat. Aku mau nambahin sedikit, kalau berdasarkan faktor penyebab terjadinya ketidakadilan terhadap wanita, feminisme itu terbagi ke dalam aliran liberal, marxis, dan radikal. Sementara berdasarkan ontologi dan epistemologinya, terdapat feminisme empiris atau rasional, analitis, dan poststrukturalis atau postmodernis. Oke, itu jadi definisi dari feminisme. Nah, setelah membahas definisi dari feminisme, kita berlanjut nih ke ranah sejarah dan tokoh-tokoh feminisme tuh siapa sih kalau boleh tahu, guys? Sejarahnya, feminisme itu dimulai dari gelombang pertama yang terjadi pada abad pertengahan 19 sampai perempuan Amerika memenangkan hak untuk memilih pada tahun 1920. Gelombang kedua terjadi selama tahun 1960-an sampai 1970-an. Dan gelombang kedua itu fokusnya pada masalah akses setara perempuan terhadap pekerjaan dan pendidikan. Lalu yang gelombang ketiga atau yang terbaru dan fokus pada isu-isu keragaman, globalisasi, dan keragaman identitas yang dapat dimiliki perempuan. Kalau untuk tokoh di balik feminisme, itu sebenarnya banyak banget. Tapi kalau misalnya biar singkat gitu ya, aku paparin 3 yang paling berpengaruh. Boleh. Pertama itu ada Mary Wollstonecraft, advokat hak perempuan, yang menuliskan karya A Vindication of the Rights of Women, yang terbit pada tahun 1792. Okay. Jadi pada karyanya itu beliau mengemukakan wanita secara alami tidak lebih rendah daripada pria. Tetapi tampaknya wanita itu kurang berpendidikan, dan hal ini dipengaruhi dari keterbatasan wanita untuk mengakses pendidikan. Oleh sebab itu, pria dan wanita seharusnya diperlakukan sebagai makhluk rasional, dan manusia seharusnya membayangkan tatanan sosial yang berdasarkan akal dan bukan gender. Itu tokoh pertama. Kalau tokoh keduanya ada J.M. Tickner, Anglo-American Feminist International Relations. Beliau melihat bahwa dalam lingkungan politik internasional yang dipimpin oleh pemimpin negara, diplomat, prajurit, dan pejabat negara lainnya, pada umumnya itu kaum pria. Kalaupun ada sejumlah kecil perempuan di dalamnya ya, lingkungan tersebut tuh tidak menduduki posisi penting, sehingga kurang berpengaruh dalam proses pembuatan politik luar negeri. Okay. Yang ketiga itu Cynthia Enloe, seorang penulis feminis, teoris, dan profesor.
Menurut beliau, feminisme itu mencari keadilan yang mendalam bagi wanita dengan cara mengubah perilaku wanita dan pria dan mengubah pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Oke, itu jadi ranah sejarahnya dari feminisme sama 3 tokoh feminisme dari Fiona. Nah, yang saya sudah baca nih ya, sebagai host kan kita harus memiliki pengetahuan juga tentang topiknya. Ada yang disebut dengan feminisme zaman sekarang atau feminisme dewasa, yang dimana feminisme zaman sekarang itu benar-benar inklusif dan memperhatikan semua isu yang diperjuangkan sejak gelombang awal terjadinya feminisme ini, seperti urgensi kesetaraan gender, kejahatan terhadap wanita, kurangnya peranan figur wanita dalam dunia internasional. Contoh konkret dari feminisme dewasa tuh zaman sekarang ini adalah intersectional feminism, trans-inclusive, fat positive, anti-racist, sama ada pro-choice movement. Nah, kita bakal menekankan di pro-choice movement. Kalau boleh tahu narasumber, apa itu pro-choice movement? Dari pengertian aku sendiri, pro-choice movement itu merupakan gerakan yang mendukung hak hukum wanita untuk melakukan aborsi elektif. Nah, gerakan ini lahir di Amerika Serikat, tapi sudah memberikan dampak yang besar terhadap dunia internasional dan sudah mengglobal nih. Udah diberlakukan di berbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, negara-negara di Afrika Selatan, atau mungkin beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Oke, gambaran umum dari gerakan ini sendiri banyak dipengaruhi oleh gerakan Women's Liberation, biasa dikenal sebagai feminisme gelombang kedua yang terjadi di UK dan US pada tahun 70-an. Nah, gelombang kedua itu sendiri banyak berbicara tentang hak dan masalah seorang wanita pada tingkat individunya sendiri. Kalau misalnya tentang perjalanan dari pro-choice movement sendiri itu dimulai dari kaum feminisme yang udah berusaha untuk memperjuangkan hak aborsi dan reproduksi bagi wanita sejak lama. Di sekitaran tahun 1960-an gitu, kaum feminis itu berusaha untuk mengakhiri pembatasan aborsi yang menyebabkan wanita melakukan aborsi ilegal, di mana berujung pada komplikasi dan kematian yang mencegah diskusi publik tentang aborsi. Dan mereka menyerukan pencabutan undang-undang yang membatasi aborsi atas permintaan. Dan saat ini, gerakan pro-choice itu masih terus dilakukan dan semakin meningkatkan perhatian publik karena pembatasan pergerakan aktivis feminisme sudah mulai berkurang. Itu sih tambahan dari aku. Oke, terima kasih banget buat Fiona dan Kevin. Itu adalah topik terakhir dari feminisme yang kita akan bahas. Jadi sebagai narasumber saya akan menyimpulkan pertemuan hari ini bahwa penelitian feminis telah melakukan nilai-nilai besar dalam mengambil keputusan dalam hubungan internasional tentang ide-ide gender, tentang siapa melakukan apa, efeknya, dan sebab akibat dalam politik global dan dunia internasional. Selain itu juga ada pengakuan bahwa perempuan adalah agen penting bagi dunia politik, sosial, dan ekonomi. Nah, terlepas dari sebutan ya, feminisme tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi apa juga yang dianggap sebagai isu perempuan dalam menyoroti ketidaksetaraan gender dalam hubungan kekuasaan dan apa yang dilakukannya oleh perempuan terhadap dunia global. Jadi, itu terima kasih banget narasumber hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak udah diundang. Bye-bye. Ya, thank you Bye. semua.